Politik tuh nggak gampang loh. Ayo lo. Luhurnya kita dipilih itu kan orang melihat ide-ide. Tapi kalau gue pribadi mungkin satu hal buat sebagai alternatifnya adalah menggunakan program sih. Roti buaya jeruk limo. Cakep. Halo Jakarta, ayo Bang Bimo. Oke, kita balik lagi ya. Kali Balik ini ya, lagi. akhirnya ya, setelah sekian lama kita pecah Hampir telur nih. 1 bulan lah ya. 1 bulan. 1 bulan. Ya kan? Sekarang kita balik di segmen siapa sih lo? Siapa sih lu? Nah, siapa Tapi sih kayaknya lu? nih gue pengen korsi sedikit nih. Kenapa? Kalau misal bisa kita rubah konten, jangan siapa sih lu. Jadi Siapa sih kita kayaknya. Oh iya. Kayak banyak kayak Kalau nggak itu tahu kita kita dulu ya. deh. Kayaknya lebih banyak lebih tahu Bang Bim ya. Iya. Di sini ya. Nah, makanya kita mau nanya nih sekarang. Lu siapa sih lo? Nah, lu jawab sendiri deh sekarang. Nggak usah kita kenalin lagi ya. Oke. Lu langsung sendiri. Siapa sih lo? Nah, Kita silakan. dengerin. Kenalin gue Bimo Haryoseno. Gue bacalek di DPRD DKI Jakarta dari PSI. Widih. Berarti gini, manggilnya nggak harus bro. Bro. Harus Bro Bimo ya kan? Bro Bim. Bukan Bung ya. Bukan Bung. Kalau Bung ada lagi ya. Kalau Bung ada lagi. Beda. Oke. Sekarang gua nanya dulu pertama ya. Lu masih muda nih sekarang ya. Lu politisi muda masuknya. Lu pertama kali terjun ke politik tuh kapan? Gue pertama kali masuk ke politik secara langsung ya, itu di tahun 2020. 2020 ya? Ya, Oke. jadi pada saat itu PSI lagi buka magang. Nah, ini juga terbuka buat umum nih ya. Jadi semua siapapun yang mau daftar itu bisa langsung daftar. Jadi dia buka secara berkala nih magang di PSI itu. Dari berbagai macam ini juga sih struktur organisasi yang bisa mereka tekunin gitu. Kayak ada bagian organisasi gitu, terus ada bagian konten, terus ada macam-macam lah gitu. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran secara langsung buat masyarakat umum untuk langsung terjun ke dunia politik. Dan pada saat itu gue langsung tertarik, makanya gue daftar, lolos. Oke. Nah, lu sendiri sebelum lu tahu nih mau masuk politik nih ya, lu dapat wangsit, apa lu betapa dulu kali ya kan, atau kayak gimana, atau lu ngelihat siapa gitu role model yang jadi role model lu sehingga lu berani untuk masuk ke politik di usia lu yang muda. Dan tambahan background lu dulu berarti sebelumnya ada kuliah di Fakultas Politika atau? Nah, Oke, gue kuliah di UGM jurusan Public Policy and Management. Jadi emang dari background sendiri emang udah ada politiknya lah. Tapi gue pas S2 gue milih ngambil marketing. Dan ini merupakan salah satu strategi gue buat menuju ke 2024 sebenarnya. Berarti tahu market ya? Iya, gue demen nih kayak Berarti gini-gini, tahu market. optimis Betul. ya, tahu market semuanya ya kan. Betul. Ya, jadi skripsi gue pas gue lagi S2 itu tentang political marketing. Widih, gile. Tapi kalau nggak salah nih Bro Bim ini Apnon tahun 2000. Apnon lu ya? Iya, Apnon. Wih, Apnon. gile. Tahun 2020. 2020. Beda banget ya, ininya ya, janturnya. Tapi sama-sama mungkin DKI kali ya. Apnon DKI Harusnya COVID. tadi lu opening begini dong. Oh, iya. Assalamualaikum, gitu kan. Nah, ntar aja terakhir. Tapi by the way, gue mau nakutin dia. Nah, Politik tuh nggak gampang lo. Ayo lo. Sekarang Dan- apa? Ya. Ketakutan lo atau mungkin ya kan, lu berani, lu yakin nih masuk politik nih ya. kata senior-senior. Dan kan? ditambah nih orang juga persepsinya di politik kan, apalagi di dalam di ini ya di DPR, orang tuh banyak berpikiran nih anggota sukanya suka kemewahan. Ya, identik sama gitu. Identik Flexing, seperti itu, Iya, flexing. baru-baru flexing Terus katanya. kerjanya tidur doang. Kan banyak tuh anggapan seperti itu ya. Nah, lu gimana? Kalau gue pribadi sih gue nggak takut ya, Iya. karena mungkin ini juga balik lagi ke background gue. Kakek gue tuh militer, jadi gue udah dididik secara disiplin dan jadi berani. Dan gue juga bukan yang mau sombong juga, cuman gue udah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dari baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi ini kayak bikin gue lebih justru tantangan baru merupakan sesuatu yang gue suka gitu. Jadi masuk ke dunia politik ini sebuah tantangan baru dan berbagai macam masalah pasti ada. Iya, betul. Pasti ada. Cuman itu merupakan serunya di situ gitu loh. Kalau nggak ada masalahnya justru gue nggak mungkin masuk. Betul. Pada dasarnya gitu sih. Iya. Nah, sekarang ini nih, dunia politik itu kan juga nggak, kita sadar ya bahwa ada yang namanya kos politik ya.
Kos politik itu kan relatif ya. Ya. Ada yang sedikit, ada yang mungkin banyak harus mengeluarkan. Nah, gimana pandangan lo terhadap itu? Lo masuk ke politik, ya kan? Lo harus mengeluarkan kos politik, misalnya kan? Apapun itu, ya kan? Iya. Gimana lo mensiasati strategi itu? Nih kalau dari segi kos politik sendiri itu memang ada berbagai cara untuk kita bisa meminimalisir ya. Kalau dari gua pribadi, gue start emang dulu sebagai pengusaha gitu. Jadi gua ada sedikit usaha yang gua rintis sendiri gitu dari sebelumnya dan itu membuahkan hasil gitu ya. Dan habis itu beranjak dari situ gue merasa ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meng-cut cost itu dengan salah satunya fundraising gitu. Ini bisa kita lakuin dan ini mempermudah kita untuk apa ya meng-cut anggaran gitu buat dari segi politiknya itu karena politik itu jujur apalagi di Indonesia itu nggak murah. Betul. Politik itu mahal. Nah, kalau gitu apa tanggapan lo soal politik uang? Wah gue nggak setuju. Nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Nggak setuju sama sekali. Itu yang justru kenapa gue pengen masuk ke dunia politik itu salah satu hal yang kita pengen meminimalisir gitu, mengurangi anggota-anggota yang menggunakan politik uang dan gue masuk sebagai orang yang nggak setuju untuk mengurangi orang-orang yang setuju dengan hal tersebut. Ya. Karena gini Phil, banyak juga yang sekarang kan identik ya, maksudnya identik ya. Kita nggak menunjuk kepada sosok atau siapapun politisi, tapi identik dengan politik uang. Betul. Nah, Karena sekarang, kan sebenarnya kalau misalnya luhurnya kita dipilih itu kan orang melihat ide-ide, betul, moralitasnya, betul. track record, terus apalagi track record, Track record, visinya sosok lu seperti sendiri, apa. visi dan misi yang paling penting. Betul. Ya kan? Tapi kecenderungan masyarakat itu lebih menerima pragmatismenya itu adalah bansos lah. Terus ya lu bilang tadi money politik. Nah, itu lu gimana tuh menyikapinya? Kalau gue pribadi, Ditambah sekarang yang kayak terkait fundraising kan lagi heboh yang kayak money laundry lah apalah segala macam bisa. banyak banget. Tapi kalau gue pribadi mungkin satu hal buat sebagai alternatifnya adalah menggunakan program sih. Jadi menurut gue daripada beradu jumlah kekayaan atau dalam bentuk finansial ini lebih baik beradu program gitu. Jadi lebih banyak baik-baikan program antar calon. Antar calon. Oke. Berarti udah siap programnya. Siap. Nah, sekarang soal program gue tanya dulu deh. Lu kan katanya nyalek ya? Nah, maksudnya di dapil mana sih lu? Gue dapil 8 DPRD DKI Jakarta. Dapil 8, oke. Di Jakarta ya berarti Jakarta. ya? Menurut lu saat ini yang paling dibutuhkan sama rakyat kita, masyarakat ya di daerah Jakarta mungkin dan sekitarnya spesifik di tempat lu gitu ya. Itu apa sih sebenarnya kebutuhannya mereka yang sampai saat ini harus diperjuangkan gitu ya secara politik? Oke, pada dasarnya Jakarta pada umumnya ini luas ya cangkupannya. Jadi di berbagai wilayah Jakarta berbeda-beda gitu ya. Dan di Dapil 8 khususnya ini satu hal yang gua rasa perlu ditingkatkan adalah UMKM-nya gitu. Karena banyak UMKM yang tertinggal kemarin semenjak Covid ini. Jadi mereka merasa perlu adanya sedikit bantuan pelatihan kan program kan pelatihan dan pemberdayaan mereka untuk bagaimana cara mungkin dari segi marketing, dari segi branding, dari segi banyaklah gitu cara-cara yang bisa kita lakuin dan itu merupakan salah satu fokus gua juga selain diantara dua lain yaitu energi dan juga ketenaga kerjaan. Oke, berarti kalau energi berbicara tentang lingkungan ya. Betul. Karena kan lu juga kalau gue lihat sempat scroll feed yang paling awal tuh main skate ya, sempet ya. Iya. Terus habis itu lu juga ngomong terkait lu ingin apa yang terkait lingkungan lah. Betul. Dan sekarang itu kan memang lagi maraknya pemerintah mobil listrik kan. Iya, Ya mobil listrik kan. Kita tahu ya Motor mobil listrik itu kan hilirnya ya. Tapi sedangkan hulunya itu untuk ngebuat itu listrik kita masih membutuhkan batu bara. Nah itu lu ngelihatnya itu seperti apa? Menurut gue emang bener itu salah satu apa ya concernnya. Cuman harus dilihat juga kalau apa tingkat elektrifikasi gitu. Jadi dulu skripsi gue di S1 tuh tentang Sumba Iconic Island. Ya. Jadi Pulau Sumba ini di NTT, pemerintah ingin mengubahnya menjadi pulau energi baru terbarukan 100% gitu. 100%? Betul. Itu targetnya kalau nggak salah ingat itu di tahun 2024 atau 2026. Saya nggak mau salah ngomong nih, tapi cuman maksudnya pengen diubah lah jadi 100% energi baru terbarukan. Cuma pada implementasinya gitu ya di lapangan Sumba sendiri belum terelektrifikasi gitu. Jadi belum ada jaringan listrik dari
dari ujung timur ke ujung barat gitu. Jadi kan susah nih. Nah itu salah satu hal yang kenapa mungkin untuk mengubah jadi energi baru terbarukan di Indonesia ini masih ada susah tuh karena tingkat elektrifikasi kita yang juga masih rendah gitu ya. Dan gue suka banget sama energi baru terbarukan karena gue ngelihat ini adalah masa depan gitu. Ini adalah it's the future gitu di Indonesia ataupun di dunia gitu ya. Jadi untuk kita menuju ke sana emang perlu ada proses yang panjang. Dan gue sangat suka dengan insentif yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini memberikan subsidi untuk masyarakat yang ingin membeli motor ataupun mobil listrik. Jadi pro pemerintah lah, pro pemerintah. Ya, menurut gue itu ide yang sangat bagus. Semoga kembeli ya Tesla ya. Amin. Distribusi enggak. Potongan kalau enggak ya bisa, Tesla enggak? bisa. Karena Ya, yang ada TKDN-nya harus TKDN-nya harus Hyundai ya, Hyundai yang udah dapat itu ya. TKDN-nya harus 40%. Wuling nih masuk sini bisa nih. Oh, iya bisa. Hyundai juga. By the way gue mau challenge lagi nih sebagai politisi muda. Orang-orang seumur lo sekarang itu kan biasanya senang banget nih ya. Lagi panas-panasnya bisnis ya kan, tunjukin diri kita sendiri. Nah, kenapa lu tiba-tiba mau masuk ke politik? Nah, padahal bisnis dulu apa politik dulu nih? Kalau yang paling menguntungkan yang mana coba menurut lo? Kalau gue suka berbaur sama masyarakat pada dasarnya gitu. Gue suka turun. Jadi pas di UGM tuh kita dikasih kesempatan buat melakukan KKN gitu. Itu diwajibkan gitu malahan. Dan berangkat dari situ sebenarnya, dan gue tertarik buat melakukan semacam giving back to the people gitu. Karena gue jujur gue nggak lama tinggal di Indonesia. Gue SD gue sempet di Turki, terus gue sempet SMA di Malaysia dan lain sebagainya gitu ya. Dan gue ngerasa gue nggak lama tinggal di Indonesia, dan gue butuh sesuatu yang bisa bikin gue kembali ke Indonesia, dan itu adalah masyarakatnya ternyata. Sekarang gue tanya, lu udah ngerasain ya tinggal di Malaysia itu Turki ya? Turki dan lain Gue sebagainya. justru lahir di Kolombia. Wih gila. Apa sih ibu kota? Havana ya? Bogota. Gue bego banget, gue geografi salah gue. By the way, apa sih yang lo lihat ya selama lo ada di luar negeri itu ya, walaupun nggak lama gitu ya, lo pernah berada di luar negeri, tinggal di sana dengan orang-orang masyarakat kita, rakyat kita, saudara-saudara kita di Indonesia. Apa sih bedanya orang Indonesia dengan orang-orang di luar negeri sana? Ini bahkan orang luar negeri sendiri yang ngakuin orang Indonesia tuh humble. Oh ya, oke, ramah ya, humble ya. Down to earth, sederhana. Down to earth, oke. Dan saling menolong, gotong royongnya ada. Itu yang gue suka, 3 hal itu. Oh, jadi lu sebagai orang Indonesia lu bangga ya? Gue bangga. Lu akan mengabdikan diri lu Bangga Indonesia dong. kan? Enggak, Bangga gue mesti tahu dulu nih, jangan sampai dia ntar keluar negeri lagi ya. Tinggal di luar negeri. Gitu. Lo keluar negeri kan nggak ada salahnya Nggak ada kan? salahnya. Nggak ada salahnya. Belajar dari luar negeri justru itu salah satu hal yang harus kita lakuin, perbanyak research. Dan research itu bisa didapetin ketika lu terjun langsung melakukan hal tersebut gitu. Dan ya. Setuju. Gimana Phil? Coba Phil. Di-challenge Phil, ini harus di-challenge Phil. Harus di-challenge. Anak Nah, muda ini, masalahnya Phil. kalau di-challenge segini takutnya sama dengan mata Najwa lagi. Ya. Berarti lu tadi menginformasikan untuk bacalek ya. Nah, kalau dari biasanya yang masuk ke politik, ada kan namanya turunan nih, baru bisa langgeng bisa masuk. Nah, kalau lu itu seperti di atasnya, apa lu ada orang tua yang di politika atau ada saudara di politika atau gimana? Apa baru lu sendiri nih yang masuk di jalur ini? Baru gue sendiri. Baru lu sendiri. Kalau jalur ini baru gue sendiri. Oke, jadi udah siap dengan semuanya. Iya, gue emang prepare cukup lama ya. Bahkan dari S1 gue pun itu udah masa preparationnya tuh. Sampai gue S2 kelar, itu baru gue bilang gue siap. Sebelumnya gue nggak pernah bilang gue siap mau nyalek gitu. Oke. Tabungannya udah siap? Udah lah, gila lu. Maksudnya gue gak bakal berani nyalek dia bro. Ya kan? Iya. Nah sekarang gini deh, ini topiknya agak ngeri dikit nih. Phil. Yang mana? 2024 kita akan pesta nih, kayak pesta untuk pemilu ya. Nah kalau lo tanpa menyebut nama nih, ya tanpa menyebut nama ya kan, menurut lo sosok pemimpin Indonesia ke depan gitu, yang cocok tuh buat kita tuh seperti apa sih? Orangnya seperti apa? Nah, orangnya seperti apa? Apakah Yang militer? pendek, militer atau sipil?
atau siapa? Politisi atau orang biasa atau kayak gimana? Cuman karakteristik berarti. Ya, apa Karakter. Kalau gue sih mungkin lebih yang bisa melanjutkan program-program pada saat ini. Pasti. Ya Itu kan? satu. Hmm. Terus kedua rambutnya putih. Waduh. Jangan. Rambutnya putih ya kan? Siapa Gue ya? juga udah ada putihnya, Phil. Nanti mulai gua deh. chat ah. Ya rambut putih banyak ya. Iya, Ya kan? Ada rambut. putih. Ya, terus kalau bisa ya bisa membangun semangat Indonesia yang baru sih. Ya. Oke. Berarti ya sudah lah. Kalau ini ya, Kenapa? ya kan tanpa menyebut nama. Iya, Iya kan nggak boleh Nanti nyebut terakhir nama. juga ada pertanyaan juga. Nanti juga ada pertanyaan juga. Kan nanti Jokowi yang terakhir. bilang sendiri rambutnya harus putih Oh kan. iya sempet ya gitu ya. Iya, Itu semuanya orang pada edit fotonya rambutnya putih. Semuanya. Iya. Iya, Terus iya. lu gini dunia politik ini kan identik dengan senioritas ya. Nah lu gimana nih? Lu kan masih baru banget turun dan bahkan lu dulu sebelumnya udah sempet apa lu ada pengalaman organisasi atau enggak ya? Organisasi gue mungkin di sekolah malah atau di universitas malah kurang ya. Gue malah nggak begitu aktif di Ya. sana. Cuman semenjak gue lulus itu gue gabung ke APNON. Itu kan sebuah organisasi juga gitu di mana gue belajar banyak hal dari situ juga. Terus habis itu masuklah gue ke dunia politik. Dan di dunia politik ini memang betul senioritas itu ada gitu ya. Cuman di PSI ini kita menganut sistem meritokrasi gitu. Jadi siapa yang mau ya dia yang bisa dapat gitu. Asalkan punya kemampuan, punya keikhlasan, punya niat buat melakukan hal tersebut dengan sesungguhnya ya pasti dia bisa melakukannya gitu. Sekarang kan kita ngelihat nih, nyari ya, masyarakat tuh kan ngelihat nih, oke, calon pemimpin gue nih ya kan di daerah atau nasional, apa sih yang menarik dari dia? Artinya gini, ya lu boleh lah, lu punya duit, lu terkenal, tapi satu-satunya juga yang kita lihat nih, terobosan apa yang lu punya gitu loh. Nah, lu seorang Bimo, ya, lu mau terjun ke politik, apa yang lu tawarkan kepada rakyat lu? Waktu gue. Waktu. Oke. Gue masih muda, gue belum berkeluarga gitu ya. Gue punya banyak buat waktu untuk saat ini gitu. Dan itu Berarti satu nanti hal kalau lu ada perubahan dong pada saat lu merit nanti gimana? Nah, yo. itu bisa jadi sebuah apa ya tanda tanya buat diri gue sendiri juga nanti apakah gue bisa menemukan calon gue yang siap buat gue karena ini adalah apa ya kewajiban gue buat turun ke bawah gitu buat bertemu masyarakat dan itu sebenarnya satu hal yang bakal jadi pengorbanan terbesar gue itu adalah waktu gue gitu dan gue ngerasa semakin banyak kita turun semakin banyak kita bertemu langsung bertatap tangan tatap muka gitu ya dengan masyarakat ini mereka akan mengenal kita lebih dalam gitu dan itu membentuk sebuah emotional bond yang nggak bisa dilupain sama masyarakat. Jadi salah satu terobosan gue sih selain dari program-program gue itu ya gue siap buat selalu turun sih. Oke, kalau selama ini yang lo turun ke lapangan, keluhan-keluhan apa sih yang paling sering disampaikan oleh masyarakat di sana? Tempat lo ya, Ya. itu gue tanya. Mungkin siapa tahu lu udah nemuin namanya Bu Ani, Nah, Bu siapa? mungkin sebut saja siapa, Mawar, sebut saja siapa ya kan? Banyak sih kalau keluhan ya. Kita juga apa ya bikin formulir dari G-Form gitu ya buat menampung apa sih keluhan masyarakat gitu dan Oh, ini udah sebenarnya canggih ya pakai G-Form, bro. iya, Iya nggak? kita kan harus memanfaatkan dunia teknologi dong buat apa nggak Gue suka nih dimanfaatin? kayak gini nih. It's free. Nah, jadi apa ya? Ada banyak banget gitu kalau keluhan-keluhan gitu ya dari mulai modal kalau dari UMKM gitu ya terus habis itu banjir terus sampah masih di mana-mana dan lain sebagainya itu banyak banget sebenarnya dan kan gue nggak bisa menampung itu semua dengan diri gue sendiri kan kayak pasti tim gue juga dan gue pribadi bakal kewalahan gitu kan buat apa mewujudkan semua harapan itu makanya kita berharap di tahun 2024 itu kita bakal dapat kursi yang lebih banyak lagi biar bisa saling membantu lebih banyak lagi gitu sih. Oke, balik lagi ke UMKM sedikit ya, Phil ya. Ya. Jadi kan gini, banyak nih gue lihat ya di jalan ya UMKM, misalnya pedagang kaki lima dan lain sebagainya yang masih belum teratur gitu. Masih banyak berjualan di atas trotoar. Ini contoh kecil aja ya, Phil ya. Yang membuat akhirnya macet. Nah, bagaimana cara lu nanti kemudian ketika lu duduk sebagai wakil rakyat di sana untuk ngatur semua rakyat yang punya UMKM ini? Ya. Ya dibikinin tempat yang layak buat mereka Lu sih. sentralisir. Iya. Itu menurut gue salah satu yang paling mudah dan bisa dilakukan sih itu menurut gue. Dan nah ini yang baru-baru banget nih terkait yang thrifting.
Oke. Nah, pendapat lu kemarin gimana tuh ya terkait thrifting yang baju impor dari luar? Sebenarnya kan itu juga thrifting itu yang bekas kan ada memang pasarnya sendiri-sendiri ya. Nggak mungkin orang yang kelasnya ini dia beli. Sedangkan itu juga ada lapangan pekerjaan juga di sana atau gimana? Iya. Tanggapan lu yang terkait thrifting? Menurut gua itu kan apa ya, salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pembelian produk-produk lokal gitu ya. Dan karena gue cinta produk lokal, jadi gue nggak ada isu di masalah itu gitu. Gue cinta produk lokal, gile. Dapat nih pancingannya terus. Kan siapa tahu mau iklan ya kan produk lokal, boleh juga. Iya, gitu sih paling. Oh, oke. Karena kemarin tuh banyak banget, ada sekitar berapa ton gitu dimusnahkan kan. Betul. Terkait thrifting. Terus ada apa lagi? Oke lah. Intipan dia deh untuk 2024 itu gimana? Terakhir coba intipan lu di 2024 tuh kira-kira gimana? Intipan apa sih? Intipan lu tentang politik di 2024. Kita nih tukang ngintip semua nih, ngintip ya kan gimana apalagi politiknya. Apakah gini deh. seperti yang lalu-lalu ya kan? Ya, nggak gini, optimisme lo di tahun 2024 apa? Lo pengen lihat seperti apa, terus kemudian dari mulai proses hingga nanti pemilu pengennya seperti apa dari seorang Bimo? Gue pengen PSI menang sebanyak-banyaknya kalau bisa megang palu DPRD DKI Jakarta. Oke. Ya, oke. Enggak salah, Nggak salah dong, boleh dong. Silakan. Boleh dong. Boleh. Mimpilah setinggi-tingginya kan. Oke. Kalau yang sering banyak keluar dari grup WhatsApp keluarga gitu gimana? Tinggal menjadi keluarga. Iya, percaya dikirimin link ini. Iya. Udahlah pilihannya beda nih. Keluar dari grup. Oke. Gue seneng banget bro, bisa kenal sama lo. Ya, mudah-mudahan semua ya lancar-lancar. Amin. Gue cuma titip pesan gue sebagai rakyat biasa ya kan, supaya treatment ke masyarakat lebih kita kencengin lagi lah, lebih kita turun. Gue percaya sih lu mungkin bisa lah ya seperti itu ya. Ada harapan dari lu Selain? Harapan dari gue ya itu dia yang UMKM yang lu ceritakan ya. Semoga itu UMKM juga lebih terkait peraturan, pendanaan atau seperti apa, pelatihan juga kan, karena kan memang butuh pelatihan ya. Betul. Iya, dan jangan lupa kalau lu dari sono jangan lupa main tip politik. Iya, ya enggak. Jangan lupa. Boyfriend kayak apa kayak gitu ya. Iya, jangan sampai baru bisa dikontaknya karena sekarang kan. Nanti udah sibuk udah nggak bisa dikontak. Ya lah, mudah-mudahan kagak ya. Mudah-mudahan enggak. Oke, kalau gitu thank you ya. Kita udah. Nah, ini bentar nih ada pertanyaan. Pantun terakhir. Pantun terakhir. Ini ada jawaban cepat. Lu tapi jawabnya ke kamera. Oke. Nah, yaudah, lu dah, Phil. Jawab cepat ya, nggak boleh ada dua lihat nih, nggak boleh gantian lihat aja, dulu gantian. Ya udah. Satu aja. Ya udah. Gantian aja. Oke. Lu duluan. Gue dulu ya. Ya, Jawab jawabnya cepet ya. ke kamera. Cepet ya. Kok gue tegang sih? Iya, jangan tegang. kita sini. Oke ya. Gado-gado ketoprak. Ketoprak. Nah, Oke. Kopi atau teh? Kopi. bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Nah, Kuliah di Indo atau di luar negeri? Di luar negeri. Oke. Ya. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Oke. Nah, Raja Juli yang sekarang atau yang dulu? Sekarang. Oh, ya seneng lah ya. Wah, jadi wamen ya kan? Iya. Seniornya kan? Oke. Sosmed atau belusukan? Belusukan. Oke. Ini kenapa harus jatah gue sih yang nanya, Wan? Apa tuh? Apa itu? Lu mesti jawabnya cepet ya. Oke. Harus unconscious. Lu yang nanya dong. Ayo. Ganjar, Ganjar atau apa Anies? Ganjar. Nah, kita diem aja udah, pokoknya udah jelas kan. Rambutnya putih ya, soalnya Ganjar ya. Oh, makanya dipilih kali ya. Oh iya benar. Yang tadi yang awal ya? Yang tadi ya. Oke. Thank Mantep you, ya. Bro. Oh, udah. Iya, pantun dulu nih Pantun, sebagai pantun. Apaan? Abnon gila lo masa nggak Pantun. bisa Masa nggak ada pantun? Ayo. Assalamualaikum jangan lupa. Nah, Assalamualaikum jangan lupa. Bibir dikulum gitu ya? Kita cakep ya. Tapi ini pantunnya jadi perkenalan aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Roti buaya jeruk limau. Cakep. Halo Jakarta, ayo Bang Bimo. Iya. Ini gue rasa pemilihnya pada cewek-cewek juga banyak yang bisa, ya kan? Mama. Iya. Mama ya. Ah, Mama banyak. Oke, kalau gitu benar-benar thank you ya. Ya. Thank you banget atas waktunya ya, Udah ini Bro Bim. nanti ke depannya mudah-mudahan lancar semua ya. Amin. Oke, kalau gitu thank you banget ya udah nonton. Jangan lupa
subscribe ya. Ya, boleh. Jangan lupa subscribe kita di Inti Politik ya. Jangan lupa tuh supaya kita nanti menghasilkan konten-konten yang lebih baik lagi dan yang pasti mendidik, ngasih sedikit intipan Sedikit politik intipan politik lah ya. buat lo pada. Iya. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you. Eh,